Setiap orang punya pendapat, tapi nggak semua punya ruang buat didengar. Makanya kita yang datang buat mendengarkan suara kalian. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Polling Podcast Kali. Nah, kali ini kami sudah berada di salah satu SMK di Kota Langsa, tepatnya SMK Negeri 1 Kota Langsa. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama siswa-siswa kita. Kita bakalan podcast dengan tema Suara Masa Depan dan Inovasi Tanpa Batas Mimpi Anak SMK Langsa. Saya Gita dan hari ini aku nggak sendirian nih guys. Aku ditemenin sama rekan aku yang nggak kalah luar biasa nih. Oke, betul. Dan aku Farul. Jadi kami yang akan memimpin jalannya podcast ini ke depannya nih. Tentu kami nggak sendirian nih. Kalian bisa tengok nih, kami ditemani dengan 3 narasumber terhebat nih. Tepuk tangan dulu. Siswa-siswi kita yang cantik dan ganteng ini ya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita keren dari narasumber kita, mari kita kenalan dulu dengan sekolahnya, yaitu SMK Negeri 1 Langsa. Sekolah ini memiliki jurusan-jurusan unggulan seperti akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis digital online, desain komunikasi visual, dan manajemen perkantoran nih Bang Paro. Keren ya, perkantoran. Iya, banyak ya emang ya. Nah, jadi salah satu keunggulan dari sekolah ini adanya tentang kurikulum Edu Teknopreneur Islam ini. Nah, jadi ini tuh menggabungkan antara teknologi, pendidikan, dan kewirausahaan, tapi dengan nilai-nilai keislaman nih. Jadi seimbang gitu kan ya, antara akhirat dunia, dan dunia iya, seimbang. jadi dunia dapat, akhirat dapat Yoi. gitu ya, benar. Nah, Bang Paro tahu nggak sih Bang? Selain itu, sekolah ini juga menerapkan model pembelajaran praktis, yaitu teaching factory atau yang biasa disebut dengan TEFA. Metode ini mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan praktik langsung di dunia industri nih Bang Parul. Dan luar biasa lagi Bang, sekolah kita ini sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 68 SMK di Provinsi Aceh yang berstatus BLUT atau Badan Layanan Umum Daerah nih Bang Parul. Keren ya? Keren, tepuk tangan dulu. Jarang-jarang ya. Iya, keren banget dihadiri 68 SMK. Makanya kita nggak salah datang ke sini. Iya, sekali, benar. Nah, jadi bukan hanya inovatif nih. Jadi siswa-siswa di sini juga berprestasi. Salah satunya di ajang FL2SN nih di tingkat SMK se-Aceh. Tahu nggak Git? Orang nih dapat 2 juara nih. Yang pertama itu untuk juara 1 dari kreasi, tunggal, dan juara 3 untuk film pendek fiksi. Keren kali ya, keren kali ya. Bentar Git, nih jangan-jangan ada pesertanya nggak nih di sini nih? Iya. Ada nggak nih? Ada nggak nih? Oke, nggak ada ya. Nah, lalu Bang timbul pertanyaan nih Bang. Lalu sebenarnya apa sih tujuan utama dari podcast ini diadakan? Nah, tujuan utama kita adalah membuka ruang bagi suara-suara siswa di SMK Langsa. Salah satunya suara siswa di sekolah ini nih. Nah, jadi suara-suara narasumber kita yang sangat luar biasa hari itu memang bener-bener ini ya Bang ya. Memang kayak memang gacor kali. Iya, gacor kali ya, gacor. Nah, jadi melalui podcast ini kami juga akan membahas tantangan apa yang dihadapin oleh anak-anak SMK Negeri Langsa nih, khususnya SMK Negeri 1 nih ya. Nah, jadi kayak mana mereka tuh menampilkan mimpi dan harapan masa depan mereka nih. Nah, jadi kayak gitu tuh Git, Iya, tujuan jadi podcast ini. bisa secara singkatnya itu juga bisa kita bilang kita itu mau ngebuktiin tuh kalau mimpi anak SMK Langsa itu bisa setinggi langit. Yoi. Dan bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi Bang Parul, tapi juga soal karakter. Yes, karena sesuai dengan pepatah Presiden Soekarno, Ya, apa tuh Bang? bermimpilah setinggi langit, dan kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara Bintang-bintang. Benar kali, benar. Mungkin orang ini bintangnya nih. Iya, yang bakalan ini ya, yang bakalan meluncur nih. sangat pesat gitu Bang ya. Iya, betul sekali. Nah, kita sebelum lanjut kita kenalan dulu nggak sih? Kita kan kenalan dulu. Masa Ya. udah ngomong nggak kenalan ya? Iya, tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak jangan. Oke. Dan kita kenalan nama, jurusan sama kelas berapa nih? Dari yang
Ujung mana yang paling ganteng lo nih, yang paling ganteng nih. Iya. Yang paling ganteng ya? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Musa, saya dipanggil A. Halo Al. Saya dari jurusan DKV dan saya dari kelas 2 DKV 1. DKV itu apa? Desain komunikasi visual. ya, Oke, desain komunikasi visual. Oke, ke adik lanjut. yang sebelahnya. Halo, nama saya Dira. Halo Dira. Halo, siapa dulu penonton kita Dira? Halo, iya. Saya dari jurusan DKV juga, dari kelas 2 DKV 1. Oke. Kelas 2 Ini DKV ya. jangan-jangan DKV juga ini? Oh, oke. Oh, Kita jangan tunggu, ditebak, kita jangan dengerin, ditebak, kita jangan dengerin ditebak. dulu, kita dengerin dulu, kita dengerin dulu, Dengerin kita ya. dengerin dulu. Oke. Halo semua, nama aku Salwa. Aku dari DKV juga, kebetulan dari kelas 2 DKV 1. Oke, jangan-jangan dua sekelas bang? Sekelas nih. Sekelas, betul. Oh sekelas, tapi nggak sehati kan? Aduh. Oh enggak. Kayaknya yang Oke. ujung sama yang ujung nih gitu sehatinya nih. Jangan gitu bang, nanti yang ujung ada pawangnya. Nanti Oh, ada nonton di pawangnya rumah. nih. Nanti nonton di rumah. Yang ujung sana ada pawangnya nggak nih? Ada nggak? Ada. Maaf ya, kami cuma main-main. Oke. Kami cuma main-main kok. Iya. Maaf ya. Biar ya kita ini ya. Iya, kami Oke. cuma main-main. Udah, jadi kan kita udah kenalan nih. Udah kenalan. Lanjut Bang Barol, kira-kira Oke, jadi- mau tahu apa lagi nih? Jadi tadi kan udah nanya nih nama kelas. Nah, aku mau nanya nih sama kalian. Dari abang yang ganteng dulu ya. Ya, jangan ganteng lagi Oh, lah, jangan, yang jangan. ujung sini Oh, yang lah. ujung, oke, Iya, mana dari tahu dia juga Salwa. mau tahu Oh, iya, tentang iya, ini, iya, walaupun iya. sekelas Nggak, kan. soalnya. Oke, dari yang ujung nih, Dek Salwa. Kenapa milih jurusan itu? Apa memang dari hati sendiri atau karena memang Oh iya. orang tua nih? Iya, karena kan banyak kan Bang Genji sekarang ini milih jurusan atau milih sesuatu tuh entah ikut-ikut orang, Iya. entah karena sahabat dan milih itu atau Kak karena pacar kami di situ Kak. Ya kan kita nggak tahu. Oh, ada yang udah pasrah nih. Aku sini aja lah. Iya. Lewat nggak lewat, udahlah sini aja Iya, lah. kita denger kira-kira kenapa nih? Iya, Penasaran milih kali ya? jurusan itu kenapa? Iya. Nggak salah kali ya? Emang awalnya milih sendiri, tapi ada ikut campur tangan orang tua juga. Oke. Ada support ya dari orang tua ya. Oke. Udah tahu kan? Al ya? Iya, udah tahu kan Al? Ya, oke, Selain lanjut. support dari orang tua ada support dari support sistemnya nggak? Kita siapa tuh? Oh, itu kita kan nggak apa-apa ya, untuk jadi penyemangat nggak apa-apa, it's Iya, okay, iya, it's okay, dah. Nama anak muda ya. Iya, namanya anak muda. Anak muda zaman Kita sekarang. Remaja. Eh, yang sedang dimabuk asmara. asik. Udah cukup. Oke, Nanti copyright ya, udah cukup. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Yang tengah. Yang tengah. Kalau saya sebenarnya dimasukin orang tua karena waktu tamat SMP itu kan bingung tuh masuk mana. Nah, jadi orang tua saya tuh ngelihat saya ada bakat di gambar, di ilustrasi. Nah, jadi ya udah masuk ke sini, masuk tadi di kafe. Memang kayak Karena nerusin- memang skill saya Oh iya, nerusin bakat ya bisa dibilang Iya, ya. jadi Biar kayak lebih matang ya kan. berarti memang bener-beneran mau mengembangkan bakat itu ya lebih dalam lagi. Iya, keren. Oke, lanjut yang terakhir ini. Yang paling ganteng. Kalau boleh jujur nih, ini ada cerita unik sebenarnya. Apa? Penonton di rumah juga mau tahu nih. Iya. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Kan saya juga. Jadi cerita tuh awal nggak ada niat masuk SMEA, jujur. Tapi ada nggak sekolah kan? SMEA, Iya. masuk bukan SMEA. Jadi awal daftar tuh bukan di SMEA, awal daftar tuh di SMA 3. Oh, di situ Semantik ya. Manti, kan keren tuh kan, harus Iya, manti iya, kan. Oke, jadi kok bisa ke SMK? Itulah cerita yang unik. Apa nih? Apa nih? Oke, siap. Sama dengerin tuh sama. Oh, mana? Oke. Jalur online lah tuh kan, daftar. online. Santai lah daftar kan. Masuk nih, semantik nih. Oke, apa? Tinggal tunggu tanggal 27. Ya, pengumuman ya. Iya, ada daftar SMEA nih. Tiba-tiba pas tanggal 27 udah pede kali nih kan karena zona. Maaf, Anda tidak lulus. Oh, gede lagi, yang gede. Saya lalu. Kalau berarti kita udah- dikasih musik sedih ya. Langsung kan ya? Langsung dong. Gimana tuh, Jadi Mas? kok bisa balik lagi semangatnya tuh kayak mana tuh? Oh, tuh, jadi- itu tuh. Jadi ada guru Pikirkan secara SMP logika. dulu. Ada guru SMP. Dia guru seni. Lumayan dekat sama kami. Dah, jadi Cewek, cowok? cewek dia. Oh, cewek. Guru Oh, kan. guru. Oke. Oh, Oke. iya. Siap. Terus. Nah, terus jadi dia lah yang bimbing masuk SMEA. Oh, jadi guru tuh jadi support ya. Jadi support. Jadi pertama kayak nggak niat gitu kan. Jadi
pas sebulan sekolah di SMEA, kami baru sadar kalau SMEA adalah sekolah terbaik menurut kami. Nah, dari cerita bisa ke desain komunikasi visual tuh gimana ceritanya? Kok bisa saking banyak dari perkantoran, pemasaran, multimedia, itu kok bisa ke desain komunikasi visual? Coba mau tahu Itu dulu. lagi juga ceritanya. Apa-apa? Jadi pas daftar tuh disuruh beli map. Kirain map tuh cuma untuk sekedar beli, nggak ada hubungannya sama jurusan. Oh, jadi satu map atau jurusan gitu? Satu jurusan. Jadi jadi kayak plot twist gitu ya? pilih kebeli map biru, warna sekolah warna biru. Kepilih dari kafe. Oh, jadi Gitu. pilihannya berdasarkan map. Ya? Oke. Berdasarkan map. Jadi kayak buka Darkpress gitu, ini biru apa ya gitu. Oh, gitu. Berdasarkan Karena map. pas pendaftaran itu kan disuruh apa yang diperlukannya kan dimasukkan ke dalam map. Nah, jadi setiap jurusan tuh mapnya Oh warnanya iya, beda-beda. beda. Jadi kamu kok bisa nggak tahu kalau mau beda-beda setiap jurusan? Nggak tahu itulah. Nggak tahu, memang nggak tahu. Memang lempang aja ini. Iya. Sekolah ya. Tapi nggak nyesel lah masuk di kafe kan? Enggak. Seru ya? Seru kali. Nah, kalau seru ini kalian kan udah masuk nih, udah menjalankan. Kira-kira waktu kalian masuk ke SMK ini kan udah masuk ke jurusannya nih. Apa ekspektasi kalian di jurusan ini? Nah, kayak misalnya, aku kayak nih mau desain bangunannya lah. Iya. Atau desain-desain spanduk sekolah mau ku desain aja lah semua Iya, biar, gitu. biar estetik Iya, ya kan? ekspektasi kalian itu apa di jurusan ini pas kalian masuk SMK ini? Mungkin dari Dira dulu nih. Kita mau dari Kau Dira. sih mau ngomong aja, mau ngomong Oh, sabar. sabar. Dari Dira dulu nih. Jadi ekspektasi saya sendiri tuh kayak mungkin banyak tugasnya. Habis itu tugasnya itu sulit, mungkin satu hari satu tugas, besoknya ganti lagi tugasnya gitu. Itu ekspektasi saya. Habis itu dikejar-kejar deadline yang misal ini baru dikasih hari ini, 2 hari ke depan harus siap gitu. Saya kiranya kayak gitu. Oke, Rupanya gitu. gimana tuh, lebih padat lagi enggak kan? Enggak. Oh enggak. Malah kami 1 minggu tuh dikasih 1 tugas cuma. Oh, berarti apa yang diekspektasikan tidak sesuai gitu Enggak ya? sama ya. Iya. Lanjut Oke, ke yang lanjut. ujung sini Gi. ujung sini. Ujung sini. Oh, situ dulu. Itu dulu. Yang berbakat dulu. Ladies first ya. Berbakat dulu. Ladies Oke, first. boleh dari Salwa, kira-kira apa ekspektasinya? Kalau dari sekolah tuh kayak yang emang desain terus, sama kayak Dira tadi, kayak sibuk ternyata ya sejauh ini kayaknya jurusannya chill gitu. Emang sibuk. Sibuk tapi tetap enjoy. Oh, gitu. enjoy. Tetap enjoy ya. Tetap enjoy. Ini kan masih ekspektasi nih di Dira. Pas apakah sesuai ekspektasi itu dengan yang sekarang ini Dira jalanin? Sesuai. Berarti nggak ada rasa penyesalan nih? Nggak ada. Oke. Kita lanjut yang abang dan Kenjo nih. Oke, kira-kira Penasaran apa kali sih? kita nih. Iya. Apa nih? Tentang Ekspektasinya nih. iya, ekspektasi jurusan ini. Mau SMEA. Kalau untuk desain nggak ada kepikiran ya. Nggak ada kepikiran. Kepikiran tuh Yalah, gimana mau kepikiran orang mampu aja salah biru bawa-bawa. kepikiran tuh fotografer. Oh, fotografer. Rupanya kebanyakan desain daripada fotografer. Oh iya? Iya, gitu. Oh, karena jurusan kalian fokusnya ke Ke Desain. desain sekarang karena udah kurikulum jadi kalau Merdeka. jadi dulu kalau yang fotografer itu apa ini? Multimedia. Enggak, mapnya apa? Mapnya biru juga. Biru apa nih? Biru tua. Enggak, kami gabung sama itu desain Desain sama sama. fotografi. Cuma fotografi ada juga, cuma kami lebih banyak belajar desainnya. Lebih fokus ke desain sekarang. Memang fokus emang ke desainnya Desain. aja gitu ya. Oke. Kalau fotografer nggak ada sekolahnya ada. Tapi kemarin tuh pas acara 17 Agustus di Lamsa aku tengok ada yang bawa kamera tuh. Oh, Nggak tinggi-tinggi kali, dia kayak magang di Kominfo. Itu dari kalian juga? Iya, kelas itu 3. ada. Oh, kelas 3. Oh, iya. Di info ya. Keren. Oh, keren gitu. Kalau bisa desain itu nanti kalau ngedesain itu nanti ke Discover juga larinya. Iya. Kayaknya bebas sih. Bebas. Nanti tergantung dari sekolahnya ya. Bang. Oke. Oke, jadi kan kalian udah bahas ekspektasi tadi nih. Nah, kita lanjut kayak kegiatan apa yang bikin kalian tuh kayak ngerasa keren nih di masuk di SMK ini Iya, nih. kayak gini contohnya kalian merasa wah seru juga ya di SMK tuh. oke. Wah, uniknya ini ya. Untuk aku masuk di sini ya. Kira-kira ada nggak kegiatan yang bikin kalian merasa seru gitu di Iya. SMK ini? Kayak keren aja gitu, habis balik itu kayak Iya. Kayak kayak
Siapa? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Mungkin dari Salwa ya, dari Salwa. Dari Salwa sih ngedesain karena desainnya tuh emang dari shape-nya dulu gitu. Jadi kayak emang dari awal banget. Terus waktu siap desain tuh kayak wah gila bisa ternyata nih aku begini. Kayak bangga ya, ada rasa bangga tersendiri nih. Oh, berarti ada kayak seru kayak aku ada rasa bangga gitu ya ketika udah selesai desain itu kayak keren juga ya gitu. Nggak nyangka ya, nggak nyangka banget. Oke, lanjut ke Ujong. Oke. Tak caca nih. biar Jujur nih ya. Ya jujur. Podcast ini yang buat jadi keren. Tepuk tangan. Jangan kayak gitu lama. Jadi keren kalau di kafe ini kan unik ya. Yes. Kemana aja masuk. Jangankan kemana aja, ke polisi pun masuk. Betul. Bagian humas kan, bagian humas. Ya, benar. Emang sangat diperlukan sih desain sekarang. Betul. Nah, Lanjut Git. di jurusan kalian. Git. Oh iya, I don't care. jangan kayak gitu. Oh, kok ini sedih aja. Lipat aja deh. Salah hostnya nih. Oke, lanjut. Apa tadi pertanyaannya? Kayak kegiatan apa nih yang buat kalian kayak ngerasa wah ini kegiatannya. keren? Kayak misalnya habis desain aku keren banget. Jadi pas pelajaran konten kreator, nah saya ini kan produsernya. Produser. Ada bibit ya. Produser. Jadi saya produsernya, jadi saya ngarahin tim itu kan capek kan, Iya. tapi yang ada satu project yang di luar ekspektasi saya banget. Jadi waktu itu dikasih tugas buat konten dan saya nggak nyangka itu FYP. Wah, serius? Serius? Masih ada sampai sekarang? Ada yang Kartini kemarin tuh di tim aku. Itu FBP. Iya, 1000 orang yang nonton. Wah. Keren. Apa namanya Jadi itu lah? di Instagram bang. Oh, di Instagram. Jadi pas sehari itu ngupload, kan Dasyamnya tugasnya Dasyam dia upload sehari 2 hari loh 1000-an yang nonton. Saya nggak ekspektasi gitu. Berarti betul kayak meledak gitu Iya. ya Apa kontennya. nama IG-nya? Itu di mention sama SMK ya? Kayaknya. Iya. Kita lihat dulu nih Harus kira-kira. tengok ya. Iya, Ini kan harus satu karya nih. Jadi saya tuh di situ bangga banget sama tim saya. Jadi saya terima kasih banget sama tim saya. Iya, kayak Keren ya, cawan-cawan produser nih. iya. Kartini. Mungkin masih banyak kurangnya di video itu. 2 menit ya? Ntar, Iya. Karena konten jadi nggak panjang-panjang kali. ntar lagi next tengok lah. Ini dah. Mengapa perempuan harus selalu dianggap lemah? Mengapa perempuan juga hanya boleh tinggal di kasur, di sumur, di dapur? Tidak, aku ingin perempuan juga berhak belajar, berhak maju, bahkan hak berdiri sejajar dengan laki-laki. Kartini, mereka mencibir kita. Mereka bilang perempuan tidak perlu sekolah. Siti, biarlah mereka mencibir kita. Kelak, mereka tidak hanya melihat perempuan di dapur, tetapi perempuan untuk dunia. Kartini, untuk apa kamu belajar tinggi-tinggi kalau hanya mengurus rumah tangga? Jika kami hanya diam, kapan kami bisa maju, Ayah? Bukankah bangsa ini juga perlu perempuan yang cerdas untuk mendidik generasi berikutnya? Perempuan sekolah tinggi-tinggi, Allah, ujung-ujungnya hanya akan jadi ibu rumah tangga. Betul. Benar, kami akan menjadi ibu, tapi ibu yang berpendidikan akan melahirkan generasi yang cerdas. Habis gelap, terbitlah terang.
pas dikirim itu sama editornya, saya oh my god, keren banget kamu ngeditnya gitu. Padahal saya ngarahinnya tuh merasa nggak beneran ngarahin, malah lebih banyak teriak-teriaknya gitu. Jadi nggak expect gitu ya, kita di situ sebagai produser yang betul-betul kayak nggak bakalan nyangka gitu, bakalan meledak gitu ya konten-konten yang dibuat. Apalagi kan kami pemula banget ini kan. Aduh, Jadi nggak ada pemula ya. ekspektasi. Keren sih Bang Farol, masih pemula tapi ini merendah nih. Merendah nih. Mana Oh. mungkin pemula ya kan. iya udah suhu lah. Nah, sepuh ini sepuh nih. Sepuh. Ampun Pu, sepuh. Iya. Nah, di balik itu juga pasti ada guru yang support kalian gitu ya. Pasti ada peran seorang guru. Nggak mungkin nih nggak ada peran Iya. guru nih. Coba kalian ceritain nih. Kayak ada nih. Oh, bapak nih inspirasi aku nih karena Iya. dia gini. Iya, kalian siapa sih guru yang paling menginspirasi kalian gitu? Yang membuat kalian tuh kayak termotivasi gitu untuk kalian semangat. Pasti di balik karya-karya kalian ini pasti banyak guru-guru Ya, yang pasti support kalian. Guru paling Iya. utama berperan ya. Pasti kira-kira. Nah, kira-kira siapa nih guru yang menurut kalian tuh terinspirasi Kayak gitu? yang memang memotivasi kalian Iya. nih. Boleh dong nanti bilang di kamera, bapak tuh nonton atau ibu tuh mana nonton. tahu ya kan? Mungkin Mana dari FYP lagi mana FYP lagi? iya, mungkin dari Al nih. Siapa nih Al? Guru SMK. Iyalah. Siapa ya? Paling yang menginspirasi ya, Bu Nufus. Bu Nufus nonton ya. Iya. Ibu orangnya soft spoken, lembut. Oh, iya. Berarti itu menginspirasi Al gitu ya? Inspirasi. Iya. Oke. Kok bisa? Kenapa? Apa emang yang beliau lakukan sampai berkesan gitu di hati Al? Beliau tuh cara ngajarin tuh tegas tapi lembut. Ngerti nggak paham nggak? Iya, Oh, betul. iya, Karena iya, kan iya, Bang, benar, keras benar. dan kasar tuh beda. 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 Berarti ibu tuh tegas ya? Tegas tapi lembut. Oke. Emang laki-laki gitu ya Bang ya? Kalau dibilang killer nggak killer ya? Nggak killer. Jadi nyentuh hati. Aduh langsung. Nah, betul. Gitu. Nah, lanjut ke Salwa nih. Kira-kira siapa nih? Kalau Salwa mungkin Pak Fir, karena Pak Fir itu kayaknya keren banget gitu, bisa ngebuat satu company yang dari hasil kerja dia sendiri gitu. Terus juga dia suka explore keluar kayaknya keluar dari cerita dia. Dia juga asik, seru, tegas, ya lucu. Lucu gitu. benar, Berarti benar, Pak Fir tadi ya. Oke, Pak Fir. Oke, lanjut ke Dira. Siapa nih? Kalau saya mungkin Pak Azimi ya. Pak Azimi. Karena saya kan walau di desain, tapi saya lebih ke ilustrasi. Saya lebih suka ke ilustrasi. Dan waktu saya lihat gambarnya Pak Azimi ini, rasa tuh wow keren banget. Jadi kayak makin terinspirasi gitu, makin semangat gitu ya. Habis itu kan Pak Azimi udah banyak karyanya gitu. Jadi udah apa namanya, banyak orang yang gunain jasa beliau gitu. Oh, udah kayak apa? Desainer terkenal juga. Freelance. Freelance seperti beliau. Sebelum kerja di sini freelance. Oke, berarti memang banyak karya-karya beliau yang betul-betul. Iya, emang keren. Ini guru-gurunya pun keren-keren juga nih. Selain Iya. muridnya yang keren, gurunya juga keren rupanya Betul. nih. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru di sini. Nah, kalau gitu nih Bang Farol, kan tadi bicara soal karya nih Bang. Yoi. Kalian ada nggak proyek atau karya yang paling kalian banggakan selama kalian di sekolah ini? Kayak misalnya contohnya nih, kalian bangun sekolah nih dalam semalam gitu. Iya, ataupun buat jembatan di mana gitu. Demi itu. Iya, sejenis itulah. Kira-kira ada nggak proyek atau karya yang kalian banggakan selama di sekolah? Mungkin dari Dira dulu. Dari Dira dong. Dari Dira mungkin yang tadi, yang Kartini tadi. Karena emang nggak bener-bener nggak ekspektasi bakal FYP gitu. Ini yang nyusun skrip Kartini tuh ini Salwa. Anggotanya ya. Ini Keren, tim keren. kreatif saya, kan saya produsernya, ini tim kreatif saya. Dia yang nyusun skripnya. Jadi saya nggak nyangka dari tim saya tuh bisa jadi video, bisa jadi apa namanya, bakal FYP gitu, nggak ada ekspektasi kayak gitu. Yang penting jadi aja udah. Iya, yang penting jadi aja, karena itu kepepet banget. Berapa lama boleh tahu? Berapa hari ya, Sang? Nggak. Sebenarnya waktu
waktu itu ada banyak, cuman Karena tim kami itu agak susah diarahin Iya. sedikit. Ini termasuk tim kalian enggak? Bukan. Enggak diajak, dia enggak diajak. Sabar ya. Sabar. Oh beda. Oh, beda kelas, Oh, beda beda kelas, kelas. Bukan beda kelas, beda proyek. Oh, beda proyek, Beda beda proyek. proyek. Boleh, Iya, boleh. beda proyek. Berarti memang mereka ilmu memanage sesuatu. Iya. kejadian itu emang udah ada ahli. nih, udah ada Iya, nih. cocok emang ya di jurusan Iya, kita bener, Bang ya. bener. Cocok Cocok, kali ya. cocok lah, cocok Kalian lah. kalau misal mau ngembangi itu lebih dalam, masuk ke jurusan kami. Nanti, Iya, nanti, oke. nanti. Iya, betul. Oke, mungkin dari siapa lagi nih Bang? Kita tanya-tanya. Dari ini Salwa. dulu lah. Oh, dari Al. Dari si Al dulu. Iya. Iya. All again and again. Apa tadi bang? Kira-kira proyek atau karya apa yang kalian banggakan selama di sekolah? Ada nih baru-baru aja tapi belum di post, lagi proses edit. Oh. Gak apa nih dibilang nih, gak apa. Aman. Ada persetujuan nih. Itu bagus sekali acting kami di situ, kayak memang ada acting Jeffrey Nicole ya. Ya, siapa yang jadi Jeffrey Nicole-nya? Al? Oh iya. Oh iya, enggak, karena memang udah nampak apa aura-aura Jeffrey Nicole. Iya. Banget gitu ya. Iya, betul. Lalu. Apa tuh? Boleh dibilang apa? Apa tuh? Oh, proyeknya. Proyeknya. Kami kayak buat video tentang konten kreator, perkenalan kayak dari skenario, yang buat skenario, sutradara, editing, sama apa namanya, peran. Jadi Al di bagian apa? Di peran. Iya, pasti lah. Bang Jeffrey nih. Apa Kalau nih? nih. Bos, senggol dong. Iya, Jeffrey Nicole kalau nonton ya. tolong. Jeffrey Nicole tolong ini adiknya diambil. Oke, itu dari Al ya. Ya. Nah, terakhir nih dari Salwa nih. Kira-kira Tim proyek kreatif ya, tim kreatif. Iya, pasti banyak nih, Bang. Pasti banyak nih. Karena Kira-kira udah tim kreatif pasti banyak nih idenya nih. ya apa yang paling dibanggakan? soalnya kayaknya flyer tentang nyanyi itu, kayak poster nyanyi itu saya kebut dalam waktu 3 jam sambil nangis-nangis. Siap sih. Karena kan deadline-nya malam, saya buatnya sore karena kan pulang sekolah juga agak lama, jadi ada istirahat bentar terus lanjut buat itu. Tapi sebelum deadline-nya udah siap gitu, jadi saya kayak wah, 3 jam ya. 3 jam ya, 3 jam itu buat poster nyanyi Sambil nangis-nangis sambil ya. nangis-nangis, tapi itulah ya Bang ya, memang keren kali ya tapi anak kan SMK ini ya. Di selingan nangis-nangis pasti ada support dari ini kan. Siapa tuh? Siapa? Dari Oh, orang iya betul, betul nggak boleh berpikir negatif. Iya, nah, jadi tadi udah ngomongin tentang proyek yang buat bangga nih. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ide awal proyek itu datang dari mana nih? Sama kayak mana cara kalian bagi tugasnya nih? Apalagi kayak si Dira yang katanya timnya tuh bobel nih, Iya. bangetannya, Iya. bisa diatur nih. Iya, itu ide dari mana? Apakah Dira lagi melamun tiba-tiba tuh datang Iya. atau gimana? Oke, jadi pertamanya tim saya itu rata-rata cowok. Nah, tau lah Bang, Iya, cowok iya, tuh iya, gimana Iya, kan? keren berarti bisa jadi pemimpin di antara cowok Yoi, cowok nah, ya. Keren. Patut diapresiasi nih. Tepuk Iya. tangan dulu untuk dia. Jadi kan kami udah ini kan, udah ngajak-ngajak Iya, ayo iya, bentar iya. lagi deadline-nya gitu. Mereka tuh kayak nanti gitu kan, harus diapain dulu kan, harus ini sampai nangis gitu, gimana lah Oh, sampai nangis juga. Nanti kayak gini. Pertama itu kan karena rata-rata cowok mau buat film pendek tentang Rengas Dengklok Kak. Nah, tentang Rengas Dengklok itu kan rata-rata kan cowok semua. Iya. Udah nunjuk-nunjuk ini yang jadi Soekarno, ini yang jadi Sayyid Melik, ini yang jadi Soeharto. Wakilnya Soekarno, Muhammad Hatta ya. Iya. Nah, jadi karena mereka nih agak ini sedikit lah kan, jadi si Salwa nih yang sebagai tim kreatif kayaknya nggak bisa nih, harus ubah. Jadi diubah lah sama dia jadi Kartini. Jadi ngambil tentang perempuan ya. Iya, karena kan perempuan Karena tuh udah susah diatur gimana ada perempuan ya. Oke. Tapi emang keren sih, keren. Pecah kali ya video ya. Pecah. Pecah. Gacor ya. Nah, lanjut ke terakhir udah ya? Ke siapa dulu nih? Ke Dita tadi udah. Udah. Ke Salwa atau ke Al?
Coba. Ayo, usut. Sud, coba duluan. Sekali aja. Yang kalah. Tiga kali. Iya. Dua. Yes, senang. Oke. Kalau duluan. Ya. Yang menang lah, yang menang. Yang duluan. Iya. Yang menang dulu. Apa tadi? Pertanyaan apa? Tadi kan udah bikin konten Iya. ala Jeffrey Nicole. Itu ide itu dari mana datangnya? Apakah dari ChatGPT Atau memang langsung nonton Jeffrey Nicole? Kalau boleh jujur, kami itu sebagai peran dan tim kreatif. Oh gabung nih, ngelangkap Kami nih. berdua langsung karena Ngelangkap ya? kayak kurang peran gitu. Jadi kami Oke. lengkap dua gitu ya? Langsung ya satu badan tuh dua ya yang pegang. pikir nih. Acting apa pikir dulu nih? Bingung ya. Jadi ide tuh muncul nggak tahu ya, muncul sendiri. Kayak pas lagi disuruh, buat skripsi dulu. Buat skripsi. Skripsi. Oke, apa? Ya, oke, terus lanjut. Pas mau buat skrip nih, disuruh skrip sama sutradara, langsung nemu ide di situ. Kayak datang cahaya ilahi ya, dep gitu ya. Langsung cair nih otaknya. Iya. Oh itu dari situ. Oke, keren juga sih. Lanjut ke Salwa. Keren. Oke, Salwa. Kira-kira ide itu dari mana Salwa datangnya? Iya, kenapa Salwa tiba-tiba udahlah Kartini aja lah. Enggak, bukan itu bang. Oh, bukan, jadi? Yang buat flyer ya mengangkat tadi. Oh, flyer. Kan dalam iya. waktu 3 jam kok bisa Salwa bisa buat gitu. Sambil nangis. Sambil nangis tuh kan gini ya. Apa puisi perasaan lagi nggak stabil, Iya. tapi dalam waktu Emosi 3 jam enggak. kok bisa itu Salwa siap gitu. Idenya dari mana tuh Salwa? Atau memang idenya tuh udah dari lama cuman baru terrealisasikan saat-saat genting itu. Nah, saat-saat mak 3 jam lagi nih deadline. Kebut lah nih. Itu ada sedikit referensi, jadi saya ya tinggal tambah-tambah lain aja juga, jadi nggak terlalu susah, cuman karena deadline-nya itu saya jadi stres, jadi makanya jadi nangis. Oh gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah gimana sih, cuman ya emang lebay aja. Halah. Enggak, cewek emang gitu Salwa. Cewek Mungkin emang karena gitu. capek pulang sekolah tadi kan. Oke, lanjut Git. Oke, ketika kalian mengerjakan proyek itu yang membuat kalian bangga, part apa yang paling menurut kalian susah? Yang jadi struggle gitu deh kalian. Jadi kayak butuh Stuck nih. butuh kayak rumit kali ya di sini. Aduh gimana ya gitu. Kira-kira part apa yang paling rumit gitu waktu kalian ngejalanin proyek itu? Mungkin dari Al dulu nih. Dari Bang Jeb ya kan. Bang Jepri. Bang Jep. Tapi maaf, bersombong nggak sini? Boleh. Dipersilahkan untuk sombong. Kameramen sini. Agak di zoom sedikit ya. Nih. Jangan. Oh enggak. Jadi kami tuh kayak ada sifat ketua gitu lah. Laki-laki. Udah kayak ada mimpin gitu. Ketua. Jadi tim udah pasti nurut, udah pasti kayak terima relevan. Jadi memang udah berarti nggak ada part yang susah nih. Nggak ada part yang susah. Memang suruh-suruh ini ya. Enggak. Dia ketuanya kok. Ini. Oke, siap gitu ya. Oke. Ketua. Sutradara pun sungkem. Kelas King. Oke, berarti nggak ada ya struggle-nya ya. Oke. Ada. Dari Dira nih, kira-kira apa part yang paling menurut Dira tuh susah? Part paling susah tuh mungkin pas ngarah-ngarahin tim gitu. Oh iya, karena laki semua tadi ya. Iya laki semua. Habis itu pas syuting Kartini juga ada kendala yang kameranya nggak stabil lah. Habis itu harus di-take berkali-kali, dialognya salah, dialognya lupa. Iya, Itu biasa. yang bikin Pasti. Tapi pas Dira mau nyerah itu kira-kira Dira terpikir apa gitu buat Dira semangat lagi? Karena kan ini Dira belum tahu nih, ini bakal FYP, ini bakal jadi kebanggaan. Tapi apa yang buat Dira tuh makin kayak semangat, nggak mau nyerah gitu? jadi cuma kepikiran aku ketua, orang ini gantungnya sama aku. Iya. Mikir tanggung jawab gitu ya, bener, betul keren Tanggung Bang. jawab yang dipikul berat nih. Betul ya. Berat bos. Iya, oke, lanjut nomor Raul. Kalau dari Salwa dulu nih, ada nggak kayak yang lagi tadi kan kayak nangis, pengen nyerah nggak tuh sebenarnya? Pengen ya?
Cuman karena ini tuh nilai tugas Iya. terus jadi ya harus duduk terus lah. Oh, seribu ya. Karena ada harapan orang tua ya. Harapan Dari- orang tua atau harapan Orang tua, orang tua. orang tua lagi. Ya, iya, orang tua. Orang tua belum tahu Bang? Iya. Iya betul, kan dia. Iya. Orang tua. Oke, Kalau dari Bang Jeb nih, Bang. Udah jadi apa nih? Ada nggak yang lagi kau tuh di tengah-tengah konten, kau tuh kayak pengen nyerah aja gitu? Oh, kayak pengen nyerah gitu ya? Kayak Rasanya pengen capek, kita kan capek biasa kali. penyakit Gen Z ini gitu kan Bang. Iya. Kayak tiba-tiba lagi Tunda-tunda jalan, dulu, tunda-tunda dulu ya kan. aduh tunda lah, aduh mau nyerah, Capek aduh kali, capek Bang. kali. Aduh ini apa sibuk nelponin aja nggak terangkat mungkin. Oh iya udah cukup lah. Itu kira-kira ada nggak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Paling kayak nyerah, kayak kalah saing sama orang kayak gitu. Kok bisa? Akhirnya kayak kalah saing sama orang-orang kayak video lebih bagus. Enggak, aku kalau gitu. kalau udah kau aku udah percaya kali ini, udah percaya kali ya kan. Percaya kali Oh, kita. berarti Ketua emang kita betul-betul ini. ya nggak perlu diragukan lagi lah ya. Nggak perlu emang Betul. ketua kita nih. Nah, Iya. jadi kayak tadi kan udah ngomongin tentang yang stuck nih. Kan udah berhasil nih. Ya. Kayak mana perasaan kalian ketika itu udah berhasil atau kayak ada proyek kalian yang dibawa lomba nih kayak mana nih perasaan kalian? Kalian ini berhasil nih, perasaan kalian pas titik di berhasil itu apakah kalian merasa puas atau aku harus lebih lagi dari ini Iya. gitu? Atau Gimana perasaan kalian? Apakah ada yang pengen lebih dari itu lagi? Kalau Dira pas berhasil tuh mungkin bangga lah ya. Bukan mungkin lagi, emang bangga sama tim-tim yang bisa buat karya sewow itu gitu. Tapi di balik rasa bangga itu, Dira merasa ini udah bagus. Berarti kedepannya bisa lebih bagus lagi. Berarti jadi motivasi untuk dia lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Oke. Dari Salwa mungkin kira-kira apa? Dari soal lega karena kan itu deadline 3 jam yang saya kebut terus siap akhirnya kayak wah akhirnya ya Allah siap nggak ada lagi beban gitu kan. Habis itu ya saya kayak ya walaupun agak gimana desainnya karena deadline pastinya harus lebih baik dari ini lagi Iya, ya. betul. Tapi ada perasaan bangga gitu dalam hati ya. Oke, dari Al. Kalau misalnya apa namanya senang ya, kita pas sudah berhasil gitu. Pengennya ke jenjang yang lebih atas sih. Berarti memang gini. mau jadi pemeran betul nih kayaknya. Iya, jadi kayak Iya, bener kayak ya? tangga gitu Bang ya. Tolong rekrut dulu nih kawan kita. Nonton ya. Nonton ya. Nanti Jadi baik. kalau misalnya udah di tayangin video bilang ya. Iya. Udah nonton juga. Oke, lanjut nih Bang. Lanjut. Kira-kira kan kalian banyak kegiatan nih, banyak kegiatan, banyak proyek, banyak kegiatan yang kalian lakukan, banyak praktek lah istilahnya ya. Kira-kira kalau boleh kami tahu nih, ada nggak ekstrakurikuler atau organisasi yang kalian ikutin di luar kegiatan yang wajib kalian yang kayak desain, content creator? Kira-kira ada nggak ekstrakurikuler yang kalian ikutin gitu? Kayak misalnya pramuka atau drum band gitu. Oke, mulai dari siapa lo nih, Git? Mulai dari Salwa. Kalau salah sih paskib. Wih, keren Paskib. Tepuk tangan untuk Salwa. Iya, siap gerak gak sih? Siap gerak. Siap. Kalau yang 17 Agustus kemarin di Langsa, Ada masuk? Oh enggak. Enggak pilih. Enggak kepilih, tapi kok seksi aja ya. ih kok ketawa? Jangan ketawa. Semangat. Maksudnya kayak apa? Jangan gitu. Nanti maksudnya apa Al? Ini hatiku gimana ya? Oke. Terus karena saya nggak kerja hari itu, saya kayak karena paskib kan ekstra ya kak, ya, jadi saya ada sakit waktu itu, jadi karena saya gampang capean, kata Mama Salwa nggak usah ikut lagi karena takutnya nanti saya sakit kumat gitu, jadi saya udah berhenti sekarang. Oh, berarti pernah ikut di Paskibra gitu ya. Nah, pelajaran yang saya dapat dari Paskibra tuh apa? Karena kan banyak nih. Karena jujur di sini juga ada anak Paskibra. Jadi banyak yang kayak mungkin ilmu-ilmu yang saya dapat atau pengalaman yang ngebentuk Salwa hari ini kira-kira apa? Ya kalau dari banyak sih kak, kayak dari disiplin. Iya, itu benar. Makan 2 menit. Makan 1 detik atau gimana? Langsung gitu. 2 menit itu ada. 2 menit ada. Dari minum 1 botol Semua gitu. Ya jual korsa gitu ya. Iya. kalau telat guling botol. Iya. Oh gitu. Berarti emang
disiplin dilatih mental Bang Parol, disiplin. mental fisik dilatih ya, betul, ditempa. Betul. Dia biasa 2 bulan ya dilatih itu kan. Ada ya. Dan 2 bulan. Nah, gitu. Dijemur di panasan 2 Iya, bulan. Berarti emang kuat mentalnya ya. Insyaallah. Harus kuat ya. Oke, lanjut. Skip ya. Lanjut ke Dira. Dira, kalau Dira ikut 2 ekskul, yang pertama ilustrasi dan desain grafis, yang kedua bahasa Inggris. Wih, bahasa Inggris. Iya, betul sekali. Karena memang berarti Dira ikut organisasi yang nggak jauh-jauh dari jurusan gitu ya. Enggak jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Jadi masih menyangkut dengan jurusan juga. Jadi banyak juga ambil pelajaran gitu. Berarti kalau ini kan si Dira kan ada ambil bahasa Inggris, pasti bahasa Inggrisnya lancar ya kan? Kayaknya ada bobok keluar negeri nih. Amin. Nah, dari organisasi itu apa pelajaran yang Dira dapat? Dari ekstrakurikuler Kak. Nah, jadi dari ekstrakurikuler yang pertama bahasa Inggris itu bisa belajar percaya diri untuk ngomong, karena kepercayaan diri untuk ngomong bahasa Inggris itu kan nggak besar, karena kalau misalkan kita ngomong Inggris sedikit nanti dibilang so Inggris. Bahasa Inggris. Iya, bahasa itu Inggris. penyakit Dira. Itu penyakit jujur. Kita ngomongnya so Inggris banget sih gitu. Padahal Dira tahu nggak kalau ada orang ngomong gitu ke Dira, kita tinggal jawab bahasa Inggris tuh bahasa internasional. Bilang gitu sama dia. Sebenarnya kita kayak nggak perlu malu ya. Iya. Karena kan pasti bangga. kalau masuk kerja kan itu pasti juga Iya. ditanya. Inggris kan? bahasa Inggris perlu Dira. Perlu sekali. Ya, di bahasa Inggris itu belajar percaya diri untuk ngomong, nggak peduli salah, yang penting ngomong aja gitu. Iya, betul. Yang penting ngomong aja dulu. Abis itu kalau dari desain grafis dan ilustrasi, saya belajar keseimbangan antar elemen, warna gitu. Berarti itu yang pelajaran dapat bisa Dira ambil gitu ya. Dari buat ilustrasi atau desain yang ada maknanya. Oh iya, bukan sekedar desain asal-asalan aja tapi ada maknanya. Ada maknanya. Gitu. Itu yang lebih nyentuh kan. Iya. Keren ya. Keren. Oke, bentar ya. Oke, lanjut ke Al. Yang ganteng ya kan, Bang Jeb. Bang Jeb. Kalau aku sendiri ada ikut ekskul basket. Anak basket. Coba dribble dulu sih. Oh, jangan. Dribble. Iya. Basket. Selain basket? Selain ekskul basket sebenarnya mau ikut ekskul fotografer. Cuma ada mantan di situ jadi Mantannya. Tolong editor kasih lagu sama di place ya. Mantannya. Jadi gara-gara gak ada mantan, takut gamon gitu. bukan aku kamu. Jadi takut nanti foto dia aja gitu kan, nggak foto yang lain. Oh, dia aja. gitu. Berarti mantannya ini ya, somebody pressure itu ya. Ini nanti kayak tadi aku nggak sengaja fotoin kau, jadi ada alasan untuk balikan nih jadi. Jadi masih gaman sampai sekarang nggak? Jangan gitu nanti pacar marah. Kak, bercanda Kak, jangan sampai nanti pulang ini digimbal Kak, jangan Kak, bercanda Kak, bercanda. Main aja, mana bercanda, maaf ya. Bercanda. Nah, dari ekstrakurikuler yang Al jalani itu apa pelajaran yang bisa Al ambil? Di basket ya, ada nih. Pertama ngeliat anak basket kayak anak basket kok bisa gitu ya, keren gitu kan. Ya, benar. Kayak bisa nggak aku jadi kayak dia ya? Kayaknya nggak mungkin lah. Ya. Apalagi dribble, masukin ke ring gitu ya kan. Tapi setelah usaha, latihan keras selama 5 bulan tuh latihan, konsisten, akhirnya bisa kayak gitu. Jadi kuncinya tuh konsisten sama disiplin ya. Yoi. Nah, betul. Ini kalau pernah ikut lomba basket? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau main biasa sering ya? Memang biasa sering. Kalau masukin 3 point tuh ada teknik atau Itu ada tekniknya, Coba spill dulu lah. Aku Jangan. basket juga nih sekali. Di link aja, di link. Tuh, langsung DM ya. DM. Oke, sekalian ini ya, sekalian promosi. Iya, sekalian promosi. Sawah kalau mau promosi sama dia nggak apa-apa, promosi aja IG. Mana tahu. Iya, betul. Mana tahu.
Dira desainer hebat. Kelas Queen. Kelas Queen. Iya, karena emang calon bibit unggul nih Bang Parul. Iya, makanya Dari nggak yang salah nih. desain, apa konten kreator, apa baskis, keren kali Memang sih. multi talent. Iya, multi talenta kali memang. Keren kali emang anak SMK ini ya. Apalagi Keren nih kali. di produser. Iya, Produser. mana tahu nanti bisa gantiin Manoj Punjabi. Amin. Iya kan? Wah. Kita nggak bisa pungkiri itu, Bang. bisa. Mana tahu. Iya, betul sekali. Nah, dari ekstrakurikuler yang kalian jalani ini pasti banyak pengalaman-pengalaman yang udah kalian ceritakan. Kira-kira boleh nggak kalian sharing hal yang paling berkesan yang mungkin contohnya gini, Kak, kami gara-gara ikut ekstrakurikuler ini kami jadi kebentuk diri kami yang hari ini gitu. Mungkin jadi apa? Kami nemuin cinta kami di sini, Kak. Iya, mungkin Iya, enggak. Enggak. Maaf ya untuk pacar si Al, tapi ngomongin aja. Iya. Kan nggak harus pacar si Al aja, mungkin dari Dira, dari Salwa kita nggak tahu. Kira-kira momen yang paling berkesan itu yang paling buat kalian tuh kayak ini ya. Kayak aku kalau nggak ikut ini aku nggak kayak gini nih Iya sekarang. gitu. Yang ngebentukkan jadi diri kalian hari itu kira-kira apa momennya yang paling berkesan gitu. Mungkin dari Salwa dulu. Kalau dari Salwa kayaknya ya Salwa lebih suka berbaur ke orang-orang aja karena kan di pasti rame kan. Jadi Salwa jadi banyak teman, terus saya juga jadi disiplin, mudah berbaur kayak gitu. Berarti Mudah- Salwa mudah introvert berbaur. nih. Mau pantas pas denger kayak mudah berbaur. Kayak anak introvert nih. Iya, berarti emang penyakit introvert tuh emang ini kali Bang? Harus sangat di- marak ya di Gen Z sekarang ini. Ini Dira introvert juga. Sedikit. Al introvert Anak introvert ini introvert juga. Introvert banget dia. Aduh, beneran introvert banget. Enggak dong, ini malah lebih ke extrovert rasanya. Oh. Introvert ya. Oke. Berarti itu ngebentuk Dira jadi kayak berani jumpa Salwa, oh iya Salwa, Salwa. Masya Allah, maaf. Berarti ngebentuk Salwa tuh jadi benar berbaur sama orang gitu. Itu paling berkesannya di Salwa gitu ya. Oke, dari Dira dulu, baru ke Al nanti. Nah, kalau dari Dira, momen yang paling berkesan itu pertama di ekskul bahasa Inggris itu jadi ada satu momen gurunya tuh ngasih tugas berbicara speaking dalam waktu 3 menit 4 menit, 3 menit, 2 menit dengan topik yang sama. Jadi Dira ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa nih bicara 3 menit doang gitu. Topiknya panjang. Kok panjang? Karena disuruh ceritain momen di kehidupan yang memang berkesan gitu kan dalam 3 menit. Nah, jadi pas bicara tuh pakai bahasa Inggris kan wajib agak terbata-bata gitu gimana ya lupa vocabnya, nggak bisa nyusun kalimatnya gitu kan. Karena kan kok bahasa Inggris yang lalu lain, yang depan Iya, lain. sekarang lain. Jadi Yang sekarang pun lain. dalam waktu yang pertama dalam waktu 4 menit itu masih terbata-bata. Habis itu kan 3 menit, 2 menit dan Dira ngerasa di 2 menitnya Dira kok lancar di 2 menitnya malah gitu kan. Malah di 2 menitnya itu Dira bisa lebih panjang lagi ceritanya dibanding ke 4 menit. Iya. Kan iya. Dira pun nggak tahu kenapa kayak itu kok bisa yang di 2 menitnya lancar, di 4 menitnya nggak bisa, padahal 4 menitnya lebih lama. Nah, kalau di ekskul desain dan ilustrasi, yang paling berkesan itu pas di project akhir ilustrasi itu kami buat komik. Buat komik. Berarti sekalian gambar, sekalian mikir cerita gitu ya? Oh, buat komik. Buat komik Tentang apa nih, Dira? Tentang apa? Ini agak komedian sedikit sih. Apa-apa? Spill. Nah, jadi ada satu karakter nih, dia cowok. Jadi dia nih ngasih tahu di dalam susu tuh kan ada zat yang bikin kita ngantuk kan. Nah, nanti tiba-tiba ada kunti nih datang, boleh dong susunya, aku udah lama nih nggak tidur. Terus ya udah jadi si karakter cowoknya ketakutan. Itu Dira dikejar deadline juga itu sebenarnya komiknya. Aku dengar cerita si Dira, pernah nggak dulu beli di
Pas SD. Jajan serba 1.000. Iya, Oh, iya. komik-komik hantu lawak Tahu, ya kan. tahu. Oh, berarti kalau misal diterusin jadi yang kayak gitu juga. Oh, itu yang paling berkesan menurut Dira. Oke, keren ya Bang ya. Keren lah. Jarang nih, langka ya kan yang kayak gini. Iya, langka. Oke, kita dengar dari Al. Apa tadi Kak? Tentang momen yang paling berkesan di dunia basket Al Di tadi. dunia basket ya. Bukan tiba-tiba slam dunk kayak gini kan, bergantung diri. Paling ada kan masuk basket tuh isi orang jago kan. Beda sama Al sendiri yang nggak jago gitu. Yang baru pemula gitu. Pemula. Kayak nggak bakal bisa kayak saingi orang ini jago ini. Tapi setelah latihan 5 bulan tuh pernah momen berkesan kalahin tim mereka. Wih, kelas, hati. Itu yang paling berkesan menurut Al. Oke, berarti itu memang banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang buat kalian itu jadi diri kalian hari ini siapa gitu ya. Dan banyak ngerubah dari diri kalian ya, dari kan kayak Salwa tadi dari introvert jadi mudah berbaur gitu. Dari Al ya kan, yang bisa ngalahin tim jago nih. Wih. Pasti tebak top score. Tebak top score. Oke, lanjut gitu. Lalu yang selanjutnya, menurut kalian nih, ini kan kegiatannya tentang kita menurut tema tadi ini tentang inovasi. Nah, menurut kalian inovasi itu apakah hanya soal teknologi atau juga tentang perubahan sikap? Gitu. Jadi menurut kalian apakah inovasi ini tentang cuma soal tentang teknologi teknologi yang terbarukan Iya. atau kayak memang tentang perubahan sikap? Iya, perubahan gitu. sikap kita nih. Iya. Mungkin siapa dari Luan? Dari siapa Luan? Salwa dulu. Dari Dira aja. Boleh Dira kayaknya nggak sabar mau jawab. Ya, dari tadi Dira kayak semangat kali nih, paling semangat Mau nih. Iya. Kalau menurut Tira, teknologi itu juga bisa memengaruhi sikap ya Kang. Iya. Jadi bagaimana cara kita mensikapi teknologi yang sedang berkembang ini? Apakah kita buat untuk kebaikan atau keburukan? Itu kan tergantung dari sama kita sendiri ya. Begitu. Oke, gitu ya. Berarti nggak cuma soal teknologi ya. Berarti bagaimana cara kita memanage-nya juga. Cara kita gitu. menyikapi lebih tepatnya. Iya, betul. Kalau misalkan teknologi yang ngatur kita itu malah jadi penyakit. Iya, benar. Karena banyak sekarang orang-orang diatur sama teknologi, bukan kita yang ngatur teknologi, tapi teknologi yang ngatur kita, gitu. Benar. Itu dari Dira. Oke, kita dengerin mungkin dari Al nih. Dari Al. Iya, dari Inovasi kayak bukan dari teknologi aja, itu kayak lebih ke juga ke karakter. Karena kalau karakter berubah, otomatis teknologi ngikutin kita. Iya. Kan kita Betul. berarti Jadi kayak kita nyesuaiin teknologi sama karakter kita. Iya, benar. Iya, itu dari Al. Oke, berarti nggak cuma soal teknologi nih Al. Nah, dari Salwa gimana nih Salwa? Menurut Salwa apakah inovasi itu hanya berkaitan dengan teknologi atau juga tentang perubahan sikap nih Salwa? Sikap kayaknya kayak mereka kayak ya itu tentang dari mana cara kita sikap kita untuk memanage teknologi itu dari karakter kita. Oke. Berarti memang kayak yang tadi Dira bilang, kita yang atur teknologi, bukan teknologi yang atur kita. Karena Kalau kita ikutin teknologi kayaknya nggak ada habisnya gitu ya. betul. Karena Nggak ada memang habisnya nih teknologi nih. iya, cara kita memanage cuma dengan satu jempol kita dan jari Yoi. tunjuk kita. Satu klik ini Tinggal yang klik menentukan gimana untuk Iya. nasib dari teknologi yang kita pakai gitu, Bang Faro. Lanjut ya. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan nih. Kalau kalian diminta ngedesain kegiatan sosial sendiri untuk sekolah kalian, kegiatan apa yang pengen kalian buat nih? Dari ya Al dulu. Iya, Al dulu. gini. Dia kayak tadi juga kayak gitu. Fine sheet. desain ya. Belum kepikiran sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau ngedesain itu paling ngedesain logo ya sih paling. Desain logo. Logo untuk kayak baju-baju futsal, baju-baju basket, jersey gitu. Jersey ya. Jersey, ya, paling itu. Itu yang mau kalian buat untuk sekolah gitu. Itu dari Al. Oke, kalau dari Salwa nih. Kira-kira apa yang mau Salwa buat?
Kalau kayaknya buat kayak kerajaan-kerajaan yang ada hubungan sama DKV mungkin. Gitu. Ya nggak cuman impactnya itu ke kita ya, tapi juga untuk ke semua jadi gitu kayak ya. bisa nanti ngajarin orang rame gitu ya. Iya Wih, betul. oke, Jadi oke. kita juga membagikan kreativitas anak bangsa gitu ya, benar. Oke, keren. Sungguh mulia ya. Iya betul. Dari Dira, kira-kira apa yang mau Dira buat untuk itu? Kalau desain ya, mungkin buat desain untuk pembukaan pendaftaran siswa-siswi baru Kak. Karena saya nengok desain satu kakak kelas ini memang kakak kelas panutan saya banget. Wih, siapa? Coba. Spill Coba, orangnya. mana spill tahu orangnya. ada di antara ini nih. Ini ada alumni juga nih sini nih ya nih. 1, 2, 3 nih. Ada di antara orangnya ada nggak? Spill. Di antara mereka ada nggak? Enggak sih. Oh nggak ada. Kakak kelas 3 namanya Kak Nidan. Jadi Kak Nidan. jadi kakak ini tuh saya suka sama gambarnya. Jadi ada kakak ini posting tentang itu pembukaan pendaftaran itu dan saya lihat desainnya lucu gitu. Karena yang lain itu kan memang pakai muka aslinya gitu Pak, memang pakai muka asli. Tapi Kak Nidan ini pakai karakter. Oh iya. Karakter ilustrasi yang dia bikin sendiri. Oh gitu. Jadi yang kayak dari dunia nyata diilustrasikan ke dunia karakter Desain, gitu ya. ya, jadi desain gitu. Jadi, Iya. kalau dari opini saya dia nampakin ini loh di DKV itu kayak gini kerjanya. Iya. Kayak sekalian ini ya mempromosiin juga ya, biar tampil beda nih. Iya betul. Iya. Iya, itu dari Dira ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, siapa orang yang paling sering nyemangatin kalian nih di sekolah? Ini kok malah nunda ini, kok malu-malu ini. Nunduk semua nih. Cuman Dira yang nggak nunduk nih. Oh iya, betul. Nah, Karena kalian Dira mau nggak tahu nih. nunduk. Dira duluan aja. Iya, betul. Karena Dira nggak Siapa nunduk nih soalnya nih. Siapa nih? orang yang paling sering nyemangatin kalian biar kalian tetap Iya. semangat sekolah? Kalau siapa? Ya saya sendiri. Oh, diri Diri sendiri. sendiri ya? Nggak ada orang lain gitu. Enggak, mungkin kalau misalkan campur tangan dari lain ya orang tua. Iya. Yang lebih support diri sendiri gitu. Oh iya, Iya, karena atau- nggak akan mungkin ada yang dorong kita selain diri kita dulu Iya, ya. betul, Baru orang betul. lain gitu. Betul, karena emang Bang musuh terbesar dari kita diri kita sendiri, Diri Bang. sendiri, diri sendiri, Terbesar ya benar diri sendiri, benar. betul. Apalagi kita Gen Z ya. Iya, betul. Kadang Gen Z ini susah melawan pikirannya sendiri, Bang. Iya, Iya, betul kadang lagi. terakhir ini aduh mikirnya ini, tuh inilah gitu. Karena emang kayak pikirannya Iya, itu iya, iya, benar, jadi Upset gitu kan. Nah, support system satu lagi Kak. Ih, siapa nih? Apa tuh? Wait. dana ya. Dana. Karena semua nggak akan terrealisasikan kalau ada dana ya. Iya, betul. Bukan itu ya? Gini. DKV ini kan dia nggak pandang umur kerjanya. Iya, Kak. benar. Betul. Saya juga udah dapat beberapa kerjaan. Jadi semakin kita belajar kan kita tingkatkan kualitas desain kita, tingkatkan kualitas ilustrasi kita. Nah, situlah duit muncul. Nah, itu motivasi saya. Berarti kayak aku kerja dapat duit nih gitu ya Dapat gitu. duit, ya? Iya, betul. Oke, lanjut ke siapa nih? Oke, lanjut ke siapa ya? Siapa ya? Oh, ke Salwa dulu Oke, aja. boleh. Udah nggak sabaran dia menjawab di Salwa ya. Oh gitu ya. Salwa. Iya, siapa kira-kira Salwa nih? Ya, boleh dibilang. Ataukah abang yang di sana? Iya, Eh. atau abang yang di ujung perling sana Kak. Eh. Bisa jadi, Nanti bisa jadi. di antara ini ada nggak nih? Ya, Nggak ada. nih. Oh, berarti Oh, itu- belum Bang, belum. Belum. Dia udah ada pacaran. Maaf ya, kami main cece Maaf aja. ya, siapa pacar Salwa? Siapa? Oh iya, kita dengar dulu Bang. Jangan ini dulu. Support system itu dari diri Salwa sendiri, dari diri Salwa sendiri, terus banyak banget orang yang emang support Salwa. Iya. Dari keluarga, Orang, dari saudara, gitu. Dan ya Dari siapa tuh lagi? dari teman-teman. Teman-teman. Iya, cara bilang teman-teman tuh kayak teman-teman. Ya udah, kita kan paham aja nih teman-teman. Oke. Berarti nggak dianggap nih? Nggak dianggap. Oh, nggak ada. Oke, berarti dari itu ya, karena memang support orang-orang sekitar tuh yang butuh Penting, banget, Bang. penting. Kali ya, apalagi dari dia, maksudnya nggak ada Bang. Maksudnya dari dia, dia juga mungkin iya. kebongkar. Maksudnya pandai mancing ya.
Oke, itu dari Salwa. Iya. Ini kita beralih ke yang betul-betul Dari abang-abangan Jepri ini. Iya, oke. Kira-kira siapa tuh yang menjadi support system yang buat Al tuh semangat? Tanpa ragu ya, pacar. Betul bang, betul bang. Tanpa ragu. Iya, itu kan namanya laki jantan bang. Tapi emang pacar lebih orang tua gitu. Enggak, maksudnya Ini gimana nih? orang tua tuh tetap nomor satu, tapi kalau jujur, kalau soal support, pacar lebih masuk hati. Iya. Oh gitu. Iya, tuh pacarnya ya. Tuh pacarnya ya. Tuh pacarnya. Masuk hati. Wow. Iya, itu berarti yang jadi ini ya. Jadi kalau semisal nanti lagi ngambek-ngambekan tuh gimana tuh? Nggak semangat dong? Siapa yang semangatin tuh kalau misalnya lagi berantem nih? Dia walaupun ngambek, tapi dia tetap semangatin. Wih. Oke, keren. Enggak salah kayaknya ya. Enggak salah. Oke. Mahal King. Dah, stop bahas di support system Ya, nih. udah. Jauh kan? Ya, udah kejauhan itu. Orang ini dua kesenangan kan? Kesenangan orang ini. Oh ya, tenang. Dia senang, cuma support sistemnya beda. Iya, betul. Kan ada porsinya masing-masing. Ya, Bang. Ada porsinya masing-masing. Nah, kita melangkah lebih ke depan ya. Kita melangkah masuk ke masa depan nih. Karena kita ngomongin support system kan. Ya udah maksudnya kita Apalagi ini udah bilang tanpa ragu. Harus ada masa depan ya. Iya, harus tanpa ragu berarti Iya. kita beralih melangkah ke masa Yoi. depan nih. Nah, pertanyaannya, setelah lulus. Setelah lulus nih ya, Ini setelah nih, lulus. krusial kali nih pertanyaannya. Iya. Nih. Setelah lulus Memang ini harus kan dipikirkan secara logika nih. Iya. Pikirkan secara logika. Nah, setelah lulus, kalian ingin kerja, kuliah, atau berwirausaha? Atau pengen nikah. Iya. Nah. Nah, ini mau gak ya? Titik-titik mau nikah tuh kayak Nggak ada. Oh, serius tanpa ragu. Aku bang, udah tanpa ragu. Oke. Dari Nah, siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Dari Al dulu lah. Dari yang laki. Bahas masa Dari- depan, Mbak. Ya, Bahas Al masa dulu. depan harus dari yang laki. Nah, Kira-kira kemana nih Al? Apakah setelah ini kawin aja lah kak aku? Gitu. Kayaknya nanti pas udah tamat, pengen kuliah psikolog. Wih, ke psikolog. Pengen psikolog. Kenapa tuh? Psikolog. Kenapa psikolog? Psikolog tuh pekerjaan yang keren kali, serius. Keren. Kali, dia bisa memahami perasaan orang, berpengaruh pada orang lain. Iya, benar. Kalau dapat pengaruh pada orang lain, pasti pahala banyak. Ya. Masya Iya, Allah. benar. Berarti Al bukan cuma untuk ngerti perasaan dia aja, Nah, iya, ngerti berarti- perasaan Iya. banyak gitu Iya. ya. Iya. Aku lebih peka nih orangnya. Iya, bukan peka ya bang? Bukan, peka. Tapi peka, bukan peka. Iya. Oke, berarti itu Al mau ke kuliah Ya, psikolog. itu kalau ada orang tanya, kan mau ke psikolog, kenapa sekolah semia? Nanti psikolog sambil ngonten. Iya. Berarti berarti hidup tetap ikuti as perkembangan zaman Iya, gitu ya, benar. Oke, itu dari Al. Kita beralih ke Dira nih. Iya. Oke, Dira mau kemana nih? Kalau Dira rencananya kuliah sambil berwirausaha juga karena masa depan tuh butuh duit. Realistis ya. Realistis ya, duit ya. Butuh duit. Benar. Apalagi kita di Indonesia, Bang. Kita di Indonesia di mana butuh duit dan butuh Tidur. titel. Oh, pikir Iya, tidur. zaman sekarang itu di Indonesia emang butuh banget itu. Kita hidup karena di Konoha. Kreatif ya, Iya, sangat karena realistis. 2025 ini aja duit itu kan perlu banget, apalagi nanti di masa kami yang akan mendatang itu pasti lebih butuh lagi gitu. Jadi rencananya kuliah sambil berwirausaha. Iya, betul sekali. Emang Bentar, ini dia udah senyum-senyum dari tadi Salwa nih. Nggak sabar lagi ya bahas masa depannya Salwa. Ya dari tadi kan orang ini ngomong nih dia. Nggak sabar kali ya. Oke, kita dengerin dari Salwa. Salwa mau kemana Salwa? Abis ini? Bentar Git, abisin dulu punya Oh, Sindra. Dira belum siap. Oke, silakan Dira. Udah. Ini Mbak Parol nih yang potong ini. Maaf ya Dira. Iya, nggak apa-apa. Nama-nama. Oke, lanjut. Salwa. Kalau soal mau kuliah dulu, mungkin kalau kuliah soal pengennya sih di ITB. Ngambil Elit ya. pengennya ngambil arsitek, cuman nggak dikasih karena mungkin terlalu berat. Terus jadi mungkin bakalan ambil IT.
Oh, IT. Informatika ya. Rencana kalau misalnya IT di luar daerah atau di sini juga nih daerah? Kayaknya ke luar Ke keluar juga nih. Keluar kota gitu. Oke. Coba spill nih. Tetap di ITB ya berarti ya? Kotanya kota mana nih? pilihan lain juga sih sebenarnya, Oh, kalau iya? nggak di UTB mungkin di Unima. Oke. Unima ya? Berarti memang nggak apa-apa, bermimpi lah setinggi langit, Iya. Salwa, nggak apa-apa, it's Nggak okay. Ya, kayak tadi dibilang Bang Parol, Soekarno bilang apa Bang? Bermimpilah Setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Iya, jadi nggak apa-apa. Iya, it's okay. Oke, jadi itu berarti rata kuliah semua nih ya? Iya. Ya, kuliah semua. Karena memang di Indonesia emang kayak gitu deh. Detail lah. Iya, Selain skill juga tuh- detail juga. Iya, ya? detail. Karena beda. Kalau di luar negeri Bang, skill Nggak dibutuhin. penting detail, Detail nggak penting penting. skill. Iya, jadi makanya kalian tahu nggak ada istilah dulu yang kabur aja dulu. Iya, tahu. Iya, kan itu ada ikutin kan trennya. Karena aku nggak ikut. Iya, gitu. Benar sekali. Nah, ini kan kalian udah punya mimpi nih, udah punya mimpi, udah punya gambaran di masa depan. Iya. Apalagi udah rata-rata udah mau kuliah semua nih ya. Iya, betul. Udah Pasti sedikit lagi. besar nih mimpiannya. Iya, kira-kira langkah pertama apa yang udah kalian lakukan untuk mencapai mimpi itu? Dari siapa lagi? Gitu? Dari Salwaluan. Oke, Solusinya mau bahas pasti solusinya. Iya, kira-kira iya, udah kayak, duh, lu nih gak bengkam gini. Ini pikir tak dengar trompet ular rantai. Iya. Oke, kira-kira langkah apa yang udah Salwa siapkan ini untuk meraih mimpi itu? Belum sih Kak, kayaknya, tapi kalau misalkan kayak dari belajar ya mulai kayak explore kayak gimana nanti kehidupan di kuliah, kayak apalagi kan soal pengennya di ITB. Ya udah pasti ngekos ya. Harus mempersiapkan secara matang gitu ya, betul. Kalau mau tutor survival nih sama abang-abang nih, kakak-kakak. Nih orang nih survival semua nih, anak-anak kos juga nih. Salwa, oke, kita mau tahu dong langkah pertama apa yang udah Al siapkan nih untuk mimpi yang udah Al tata sedemikian rupa. Oke, yang pertama ide. Ide. Ada ide yang berbeda dari yang lain. Itu nggak boleh dibilang. Oke, rahasia ya. Berarti memang udah Al persiapkan ini harus berbeda dari yang lain. betul. Nanti ini keluarkannya di sini nih. Terus yang kedua, Al nambahin wawasan. Oh ya pasti ya. Kasih wawasan lebih luas biar nanti siap ke depannya. Itu aja. Itu aja. Kayak gitu. Berarti Simple ya. berarti simple tapi bermakna gitu. Iya, Ya, apalagi benar. udah tanpa ragu nih. Mana tahu kenapa? Tadi kan Bang kita kira bakal ada tambahan wujudnya sama dia Kak sama-sama gitu. Jadi lebih bercita rasa bumbu apa gitu. Itulah yang di ide itu. Ide. Aduh. Udah. Dira udah geleng-geleng tadi. Oke, Dira ya pengen jawab juga nih. Iya. Oke, Dira, silahkan Dira. Kalau Dira udah ngambil langkah belajar British Kak. Oh British. Iya. British. Oke. Udah belajar British, udah belajar slang British, slang Inggris. Tapi Berarti kalau memang mau keluar enggak, negeri? kan tadi si Dira bilang les bahasa Inggris. Ya. Berarti bahasa Inggris gimana sih? Kalau yang British tuh memang les bahasa Inggris yang Britishnya atau yang Enggak, biasanya aja? yang British ini saya otodidak. Oh, tidak. Iya, otodidak. British. Ya, Iya, itu. Berarti emang Dira mau keluar negeri ya? Memang Ya udah pastilah. Kalau nggak mungkin les nih. Maka gue bilang dah, kayaknya mau keluar negeri nih kan. Iya, berarti Orang tua saya nggak mau saya di Indonesia. Ya, karena kan realistis aja kayak yang dia Iya, bilang. Realistis gitu. aja. Kalau Ini nggak mau dalam hal positif ya Kak ya. Gitu. Jadi orang tua saya maunya saya tuh keluar aja sana dari Indonesia ya, gitu. kayak, aku nggak mau bilang kan nanti hashtagnya nggak ikut-ikutan. berarti memang bener-bener tinggi kali mimpinya ya sampai harus Iya, berarti harus. gimana ya? Udah mimpi sampai ke luar negeri. Kira-kira kalau mau ke luar negeri mau kemana nih Dira? Ke negara mana nih? Apakah India? Australia. Bangladesh? Iya. Karena belajarnya British jadi ke UK Kak. Oh, ke UK, Ukraina. United Kingdom. Oh iya. United Kingdom. Oke, jadi kan tadi kami udah dengar nih mimpi kalian kan memang tinggi-tinggi ya. Jadi ketakutan apa yang kayak apa sih ketakutan
kalian nih tentang masa depan, kayak misalnya kan kayak si Dira tadi udah ke UK ya, ketakutannya apa tuh kalau untuk ke situ? Kayak misalnya nanti tiba-tiba gagal pula nih ke UK. Lebih ke ini, takut gagal tesnya aja. Oh, gitu. memang di tes? Iya dong bang. Oh iya. Iya, karena kalau misalnya ke luar negeri itu kan TOEFL dia yang ditesnya. Tapi kalau saya dengar itu kalau ke UK itu dia ada di atas TOEFL-nya lagi, IELTS namanya. Apa? IELTS, IELTS gitu bacanya. Berarti itu ketakutan Dira, berarti itu yang menjadi memicu semangat Dira untuk betul-betul belajar gitu ya. Betul itu. Oh, kalau dari Salwa, kira-kira apa ketakutan terbesar Salwa di masa depan nanti? Iya, itu juga takut nggak lulus, takut nggak bisa TV, terus nggak sesuai ekspektasi lah. Oke. Itu kan nanti sebentar lagi nih, atau di masa depan yang akan datang lagi nanti. Itu kira-kira Salwa apa ketakutannya? Belum ada mikir terlalu. Belum ada. Berarti cuman kayak takut aja gitu nggak lulus gitu ya. Oke. Nah, dari Al nih. Ya. Kira-kira apa ketakutan Al di masa depan nanti, atau Kak nggak bisa bersama dia nanti? Kak? Aduh, Kak nggak bisa nanti mungkin punya rumah yang indah itu sama dia. Kita kan nggak tahu. Iya. Itu udah pasti bisa. Bisa ya. Tanpa ragu. Siap tuh. Ketakutan ya. Nggak ada ketakutan dalam hidup karena udah siap gagal. Mahal sih. Tapi tetap usahakan rumah itu ya sama Ida. Kita usahakan rumah itu. Aduh, oke. Kita udah tahu nih Bang, ketakutan dari mereka, dan pasti mereka udah mempersiapkan yang sangat-sangat baik. Udah matang kali nih, apalagi si Al nih ya kan. Udah matang kali nih si Al nih. Nah, kalau kalian udah mempersiapkan semua itu, kan udah banyak nih ilmu-ilmu, udah banyak hal-hal yang kalian sampaikan. Kalau kalian bisa memberikan satu pesan untuk semua anak SMK di Indonesia, pesan apa yang mau kalian berikan? Mungkin Bentar. Dari siapa lo nih? dari siapa ya? Dari siapa yang mau duluan jawab? Oh, mungkin dari Salwa dulu lah. Ya, Salwa. Dari tadi senyum dulu kan. Udah siapin jawaban yang matang Bang Salwa nih. Oke, Salwa dulu lah. Apa tuh? Dari Salwa kayaknya harus bermimpi sebesar-besarnya sih, karena kan biasanya orang yang mimpinya besar tuh dia tuh bukan juga orang yang sukses. Iya. Jadi kedepannya bakal berhasil. Jadi semangat ya, terus belajar ya, untuk semua mimpi-mimpi yang nggak mungkin pasti mungkin. Betul. Nah, itu dari Salwa. Oke, dari Al, gimana Al? Al lagi. Nah, kalau dari Al, ini untuk anak SMEA, kalau bisa untuk semua orang ya. Tapi khususnya untuk anak SMEA. Oke. Anak SMEA ini gengsinya gede kalau Al lihat. Orang tuh kayak malu untuk mulai, orang tuh gengsi lah. Di soal kayak desain, konten kreator, orang ini nggak berani mulai. Jadi jangan takut untuk mulai. Harus berani mencoba ya. Iya, karena kalau kita coba kita nggak tahu ya kan. Kayak ini si Dira tiba-tiba rame kontennya. Iya. Kalau kita nggak coba kita nggak tahu ya. Iya, betul. Emang harus lebih baik kita coba gagal lah, jadi kita tahu nih. Oh, di mana salahku. Ya, gitu. benar. Oke, lanjut ke Dira. Kalau dari Dira pesannya, semua orang tuh bebas bermimpi setinggi apapun, sebesar apapun, gak ada yang berhak melarang mimpi kalian. Oke, Gak ada satupun yang berhak melarang gitu. Jadi kalian bebas mau bermimpi apapun. Kalau misalkan ada orang yang bilang kamu gak pantas jadi itu, lu siapa gitu? Iya. Berarti itu keren banget ya. Ya, harus. Ya. Ini mental yang harus. Open mindset. Ya, mental juara ya. Iya, masalah Mental gagal juara nih. belakangan. Iya. Nah, kalau misalnya kalian bilang seperti itu nih, ada nggak pesan-pesan yang mau kalian sampaikan ke orang-orang di luar sana yang suka meng-underestimate kalian, yang suka menyepelekan anak SMK gitu, yang suka meremehkan, yang memandang sebelah mata anak SMK, kira-kira apa yang mau kalian bilang untuk orang itu yang suka meremehkan anak-anak SMK ini? Coba kasih 3 kata untuk orang yang suka meremehkan anak-anak SMK.
3 kata ya. Dari siapa nih? Dari Dira dulu. Oke, mental juara nih. Kalau 3 kata kayaknya lebih nih. Oh boleh. boleh. Nggak usah dibatasi pakai kata-kata. Ya oke. Jangan ngeremehin anak SMK karena anak SMK itu dia lebih pandai cari duit karena emang ada pelajarannya. Iya. Karena kan kayak SMK tuh prakteknya lebih banyak. Iya. Jadi di SMK itu ada yang namanya produk kreatif kewirausahaan. Jadi di situ kami udah diajarin jualan, udah diajarin marketing. Tentang manajemennya jadi makanya si Dira bisa ngatur kawannya nih. Manajemennya udah tertata dulu. Iya, udah termanage gitu Bang. Yoi. Udah tahu udah selah-selahnya di mana gitu ya. Jadi Oke. karena ada pelajaran itu produk kreatif kewirausahaan itu kan udah diajarin cara nyari duit itu gimana. Jadi menurut saya Iya sih. jangan main-main gitu. Iya. Anak SMK lebih pandai cari duit karena dari itu Iya, berguna. betul. Iya, jangan main-main gitu ya. Oke, itu dari Dira. Oke, kita dengerin untuk dari Salwa nih. Dari Salwa gimana? Dari salah sih apa ya Kak? Kasih lo pesan untuk orang-orang dosen yang suka ngeremehin anak-anak SMK ini. Jangan ngejudge dari luar buku dulu lah. Iya, Karena kan don't just- anak SMK itu mentalnya lebih kuat sih. Kak. Iya. betul. Dikejar-kejar juga. Iya, berarti emang dipapah sangat kuat mentalnya gitu ya. Oke, dari Al, apa Al yang mau Al bilang ke orang yang suka remehin itu? Buat orang yang remen SMK, emang lo bisa. Karena kan gini gitu. Kalau SMK tuh kalian biasa kebanyakan memang habis tamat lu langsung kerja kan? Iya. Kalau boleh tahu kalian nanti magang? Magang, pasti magang karena kami kelas 3 semester awal itu magang. Gitu. Jadi sebelum magang itu kami diuji dulu, ada namanya ujian kompetensi gitu. Nanti kami dapat sertifikat. Nah dari sertifikat itulah kami bisa kerja. Oh berarti yang udah paling jauh magang tuh atau mungkin dari cutting kalian di mana yang paling jauh magang? Paling jauh magang yang selama ini saya tahu di Langsa masih Masih sekitaran. Sekitar Langsa gitu ya. Mungkin kalau harapan kalian nih untuk tahun kalian nih, kalian pengen magang di mana nih? Coba duluan. Dari Al aja lah. Kalau Al pengen di Studio 18. Oh di Langsa itu ya? Langsa itu. Oh iya tahu. Tahu ya? Dekat masjid kan? Iya. Oh, di situ. Oh, Alvina di situ. Oke, mungkin kok di Langsa nonton. Rekrutnya apa? Aktif lah kayak gini. Oke, itu dari Al. Dari Dira? Kalau dari Dira di tempat yang perdesainan gitu lah Kak. Perdesainan. Berarti emang nggak jauh-jauh dari iya karena Main emang jiwa kali ya di sini iya ya? karena suka di Iya. situ ilustrasi sama desain saya sukanya di situ. Iya, oke. Dari Salwa, kira-kira Salwa mau kemana? Kalau salah mungkin kalau nggak di Design Boy ya di BNN. Soalnya ada saran dari senior juga. Oke, pengennya ke situ gitu ya. Nah, kita pertanyaan sebelum masuk pertanyaan bonus nih Bang. Satu lagi nih segmen ini. Buat kalian anak SMK yang ingin kalian aspirasikan itu apa? Adakah unek-unek yang mau kalian bilang? Khususnya untuk anak SMK nih, ada nggak? Kalian sampaikan aja. Kira-kira kalian ada aspirasi apa yang mau kalian bilang? Silakan. Mungkin dari Dira dulu. Kayak misalnya metode belajarnya nih kurang bagus nih, atau ada mungkin alat-alat yang rusak nggak diperbaiki atau nggak terlihat gitu. Iya. Gitu lah. Bilang aja. Akhirnya mungkin ada unek-unek lah gitu untuk dari kalian SMK yang mau kalian sampaikan. Sampaikan aja nggak apa-apa. Kalau sejauh ini nggak ada karena memang kegemaran saya di sini, hobi saya di sini, jadi saya enjoy aja di Iya, sini. betul. Oke, berarti nggak ada aspirasi ini Nggak ada. ya. Kalau dari Salwa ada nggak? Dari salah sih kayaknya nggak ada juga. Nggak ada juga ya. juga. Kalau dari Bang Al, Terima. Ada. Iya, silakan. cuma ada sendiri yang ada. Boleh. Ada. Jadi podcast di SMK tolong diaktifin lagi. Oke. Ya, karena dulu sempat ada janji pas kelas 1 sama Pak Pir. Katanya Al sendiri nih yang nawarin, padahal Al bilang kan, Pak nanti podcast ajak kami ya, kami mau Pak. Nah terus Pak Pir nunggu
Tapi Al nggak jelas. Salah sendiri. Emang di Al-nya ya. Emang dia kesalahannya. Jelasin dulu lah. Maka ini ada rencana untuk jelasin. Ya. Aku udah percaya nih pas kau menceritakan para dulu kan. Pak kau juga yang nggak jelas nih. Aduh. Oke, jadi itu ya. Ya. Oke, jadi gimana nih perasaan kalian setelah kami undang atau ikut podcast kami nih bareng kami nih? Gimana nih perasaan kalian? Mulai dari siapa? Dari Masa- Salwa dulu. Dari Salwa. Oke. Seru banget, enjoy banget. Pokoknya ya rekomend. Wih. Oke. Dari Dira? Kalau dari dia seru sih. Seru ya? Iya, karena nambah-nambah pengalaman juga. Kita nggak pernah ikut podcast soalnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi pas ditawarin, seru nih kayaknya, coba gitu. Iya, oke, itu dari Dira. Oke, dari Al, kayak mana nih? Kayaknya banyak nih. Seru banget bisa kenal orang baru. Kayak tim editor sangat ramah. Fotografer orang ini sangat ramah, hostnya juga ramah. Bang Farul sama Kak Gita. The best lah kan? Udah. The best. Oke, berarti itu. Kalau ada nggak pesan yang mau kalian sampaikan ke kami? Ada. Kalau kami lihat kalian keren. Satu circle, chemistry kalian tuh besar. Jadi tolong kalian kalau misalnya udah tamat kalian jangan lupa kawan. Siap. Kalian kejar mimpi kalian sama-sama. Oke, dari Al. Oke, dari Dira. Pesan Dira, kakak sama abang teruslah berkreasi, ngundang-ngundang narasumber yang keren-keren. Boleh. Biar lebih berkembang lagi. Mana tahu lebih jadi famous kayak Deddy Corbuzier ya. Amin. Oke, makasih Dira. Oke, lanjut Salwa. Pesan dari Salwa sih kakaknya ya lebih semangat lagi hidupnya. Ya semangat terus ya kakak-kakak untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kami juga gini gara-gara gimana ya Bang bilangnya? Bisa dibilang banyak hal-hal yang membentuk kami jadi seperti ini gitu. Mungkin dari rasa kekeluargaan kita gitu ya. Mungkin kami KPI kayaknya apaan? Keluarga. Iya, KPI kayak keluarga. Jadi kalian belum tahu kan kami dari mana kan? Jurusan apa? Organisasi apa? Oke, belum Gitu, tahu. beri paham gitu. Jadi kami tuh dari KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Yoi. Nah, jadi di sini kami ada dari bermacam-macam organisasi. Ada dari yang pakai baju merah itu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi. Dan yang pakai hitam ini itu namanya IBP, Islamic Broadcasting Project. Iya, walaupun kami banyak organisasi tapi kami tetap satu tubuh, tetap satu tujuan, tetap satu satu pikiran untuk melangkah maju. Iya, benar sekali. Jadi di sini kami juga banyak mengembangkan kreativitas kayak konten kreator sama nggak ya, jadi kan ada desain, konten kreator, fotografi gitu. Jadi mungkin dari kalian yang mau mengembangkan bakatnya, mau mengembangkan lebih jauh lagi bisa masuk ke KPI gitu, karena bakalan ya banyak yang seperti kalian lihat videografer kayak mungkin abang yang jika di depan ini abang hebat di depan ini. Inilah dia. Gitu, iya. Karena terdepannya inilah dia nih. Iya, gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang punya bakat kayak desain tuh bisa dikembangkan di jurusan ini. Benar. Iya, benar sekali. Jadi Bapak ada tambahan? Dari kayak nggak ada sih. Memang udah tersampaikan semua tadi. Iya, jadi memang benar-benar bakal nggak sia-sia lah istilahnya kalau kami bilang jurusan kami jurusan joker. Iya, kayak si Al bilang tadi kan jurusan kalian kan joker juga kata. kami juga joker jurusannya. Dimanapun kalian masuk, mau ke perusahaan, diskominfo, rumah sakit, bahkan kemana bisa masuk jurusannya. Yang penting kalau ada orang yang lagi berkomunikasi, masuklah jurusan kami di situ gitu. Karena kayak si Al kan udah tanpa ragu harus komunikasi intens lah dengan. Iya, benar. Dimana-mana komunikasi dibutuhkan.
kan? Karena Iya yang paling kan? penting dari bukan komunikasi. Iya, gitu. Dan kami juga memiliki visi misi yang nggak kalah jauh dengan perkembangan zaman modern gitu. Jadi kami tetap Sama kayak kalian nih. Tetap mengikuti perkembangan zaman tapi Islamnya nggak tinggal. iya gitu. Jadi kayak tadi dia bilang dia dapat Akhirnya dapat jadi Masya seimbang Allah. gitu. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan bonus nih, Bang. Ya, nih cepet-cepetan ya. Iya, Siapa yang angkat tangan? Tolong nih lah, siapa yang cepet angkat tangan orangnya. Masuk pertanyaan bonus nih. Pertanyaannya, Belum. kalau dikasih dana 5 juta untuk inovasi, kalian mau buat apa? Satu, Enggak ada yang angkat tangan nih. dua, Apa tiga. enggak lah, kan untuk kalian masa aku angkat tangan. Oke, saya aja yang jawab. Oke, Dira duluan. Ini dia. Kalau dikasih dana segitu banyak, mungkin Dira memang iya, memang rencana Dira juga. Dira mau beli alat desain yang lebih tinggi levelnya. Lebih proper ya. Iya, Lebih lebih proper. proper. Karena kan Dira masih pakai alat seadanya nih. Nah, jadi Dira mau beli yang lebih bagus lagi buat tingkatin kualitas desainnya Dira. Oke. Lebih wow. Iya, karena beda device, beda hasilnya. Iya, betul. Karena kualitas tuh sangat Iya, menentukan sangat, gitu ya. mm. Iya, ada kualitas, ada harga. Iya. Harga. Biar naik juga harganya. Oke, jadi kaya kan? Oke, iya. Karena duitnya nih, jadi lo butuh ya. Butuh Iya. banget. Ya, nanti makanya jangan pegang ya. Iya, oke. Oke. Canda. Nah, itu kita kasih kesempatan nggak untuk mereka jawab? Kasih nggak ya? Kasih nggak? Kan pertanyaan bonus. Kasih nggak untuk orang nih jawab pertanyaan bonus tadi? Boleh. Siapa luan? Siapa duluan? Mungkin ke Al duluan, baru ke Salwan. Oke. Ini Salwan dia senyumnya memikirkan. Biar tadi pas bahas masa depan dia senyum dulu kan. Aku kan curiga nih kenapa nih? Oke. Takut kita senyum. Dari siapa dulu nih Bang? Betul nih. Dari Al. Al duluan. Oke, dari Al. Tanpa ragu. Inovasi 5 juta, betul kasih nggak nih? Minta sama yang bersangkutan lah. Oh, siapa? Ada nggak? Ini kan kalau. Kalau ya. Nah, inovasi kita harus tinggi dong. Kalau ini sampai dari pikiran realistis, kalau dapat 5 juta bakal beli iPhone mungkin untuk kamera. Untuk Ya. kamera ya. Untuk kamera, di situ lah mulai konten. Pasti lebih bagus kan kamera kan? Oh betul Iya, upgrade berarti- device. Iya, berarti kan Device. kualitas juga. Iya, kualitas kayak kata fasilitas. Dira ya, Iya. kualitas. Upgrade mesin ya, upgrade Iya. device. Yoi. Iya, itu Upgrade dari itu. upgrade harga. Ada harga juga. Iya, betul. Itu dari Al. Iya. Terakhir nih, sama si senyum nih. Kira-kira apa nih sebenarnya yang disimpan ini? Kalau membeli kamera sih Kak, Ya. untuk mengabadikan momen-momen Iya. Bersama dia. Bersama dia. Iya boleh lanjut. Berarti dia emang gak jauh dari dia ya. Emang dia dan dia gitu. Emang momen perlu Bang Parol. Momen tuh perlu Bang Parol. Ya, betul. Nah, itu tadi perbincangan tentang mungkin seputar anak-anak SMK, Iya. seputar aspirasi-aspirasi kita gitu. Tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Emang gak kalah kita datang di sini Iya, ya. betul. Dan mungkin harapan kita semoga podcast ini bisa jadi wadah untuk mungkin anak-anak di sekolah Iya. lain bisa mengembangkan aspirasinya. Bisa bangkit nih podcastnya Iya. adaptasi A. Iya, bisa lebih menjadi wadah untuk anak-anak tuh bebas gitu mau bilang apa aja, karena zaman sekarang Bang kita susah kali Bang mengaspirasikan apa yang kita rasa gitu. Iya benar, karena di Indonesia ini kita hidup kayak katanya demokrasi tapi susah untuk berdemokrasi, benar? Iya benar sekali gitu. Jadi mungkin semoga dengan adanya podcast ini bisa lebih mengembangkan bakat, lebih bisa memberikan wadah untuk siswa-siswa memberikan aspirasi Yoi. kepada kita semua gitu. Mungkin kita udah sampai ke penghujung acara nih teman-teman. Gak terasa nih, udah Iya, lama kali nih terasa. ngomong sama mereka Iya, nih. nggak terasa nih. Emang kalau ngomong sama orang hebat tuh gak terasa ya? Iya, gitu rasanya kayak satu siap gitu ya. terasa. Nah, Apa? Mau tambah lagi? nah, oke. Mungkin cukup segitu saja podcast kita hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, mungkin untuk terakhir ada yang mau disampaikan dari
narasumber kita nih. orang-orang hebat nih. Iya. Gak ada, dan polling untuk polling, podcast keliling, tepuk tangan untuk podcast keliling. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin mau share pengalamannya boleh di kolom komentar. Oke? Oke. Bye-bye. Oke.